itu mendapat sambutan luar biasa dan sejak itu namanya bak meteor gitu, tidak bisa direm. Kalau bertemu dalam kerjasama di satu lembaga negara, yaitu di kabinet, itu mulai Gus Dur jadi presiden, ya. Bu Khofifah itu sebelum itu sudah saya kenal. Namanya begitu meroket pada sidang MPR yang pemilu Pak Harto yang terakhir tuh. Kan Bu Khofifah mewakili menjadi juru bicara P3 waktu itu, belum ada PKB. Jadi masih masa Orde Baru? Masih akhir Orde Baru. Akhir Orde Baru. Beliau muncul sebagai anggota DPR, lalu menjadi juru bicara partai. Wah, itu mendapat sambutan luar biasa dan sejak itu namanya bak meteor gitu, tidak bisa direm. Saya teringat kemudian waktu itu ada anak perempuan masih sangat muda kok, hebat sekali ya pidatonya, saya bilang. Saya teringat pada tokoh P3 yang lain yang pada tahun 73 juga perempuan, namanya Aisyah Hamini. Oh, Bu Aisyah Hamini. Aisyah Hamini. Sama-sama di P3 berarti. Sama-sama di P3. Tokoh P3 juga, ya. Jadi itu tahun 78 ya, Bu Aisyah Hamini, atau 73 kali ya. Tapi waktu itu Aisyah Hamini sangat terkenal karena juga menjadi juru bicara partainya dan berani gitu. Ketika orang pada takut, Bu Aisyah Hamini itu berani, Bu Khofifah juga berani menjelang jatuhnya Pak Harto itu kan. Nah, sesudah PKB terbentuk, Bu Khofifah lalu ikut Gus Dur ke PKB. Terpilih beliau menjadi wakil ketua DPR, Bu ya. Karena Gus Dur terpilih presiden, beliau ditarik dari wakil ketua menjadi menteri peranan wanita ya. Menteri peranan wanita ya, nanti dijelaskan. Nah, saya menyusul masuk kabinet. Bu Khofifah lebih dulu. Saya kan masuk dari reshuffle. Nah, masuk dari reshuffle, saya ketemu di situ. Nah, disitulah kami bekerja sama dengan Bu Khofifah membantu Gus Dur dengan kenangan-kenangan yang sangat panjang ya, sangat panjang dan indah karena Bu Khofifah ini kesetiaannya pada Gus Dur ya, kalau emas yang paling baik itu 24 karat, kalau Bu Khofifah itu 30 karat. Pokoknya apapun Gus Dur. Super lah gitu ya. Super iya. Nah, begitu perkenalan saya, lalu kami sering bekerja sama mendampingi Gus Dur. Dan kami karena idenya sama dengan Gus Dur tentang kosmopolitanisme Islam, sehingga menyatukan keindonesiaan dan keislaman itu sebagai satu jalinan yang tidak boleh dipertentangkan. Itu yang diperjuangkan oleh Gus Dur dan kami ya bersama NU tentunya berjuang di situ ya sampai sekarang gitu, sehingga menangkal radikalisme dan sebagainya. Kita kerjakan terus sampai jatuhnya Gus Dur. Sesudah Gus Dur jatuh pun kami terus memperjuangkan ide-ide Gus Dur sampai sekarang.